Sebungkus rinso untuk Andara. Malam guys, Andara bukan lagi sekedar nama kawasan hunian elit di pinggiran Jakarta. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah simbol, sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya kesuksesan yang begitu menyilaukan, hingga mampu membutakan mata logika jutaan rakyat jelata. Di sana, aspal jalanannya seolah terbuat dari lapisan emas dan udaranya berbau parfum mahal import Eropa. Namun di balik kemilau mobil-mobil sport yang berderet rapi bak pameran otomotif dan rumah-rumah megah yang memanjang seperti istana dongeng, tersimpan sebuah operasi kebersihan paling canggih abad ini. Kita tidak sedang bicara soal jasa cleaning service atau sapu lidi, melainkan tentang kebutuhan mendesak akan rinso, sebuah metaforis deterjen finansial dosis tinggi yang diracik khusus untuk mencuci noda-noda yang paling membandel dari uang yang tidak jelas asal-usulnya. Fenomena sultan yang meledak belakangan ini adalah sebuah anomali matematika yang menggelikan. Bagaimana mungkin seseorang yang karirnya di dunia hiburan hanya berisi lawakan slapstick atau konten remeh-remeh tiba-tiba memiliki valuasi aset yang menyaingi konglomerat yang sudah membangun pabrik dari sejak zaman Orde Baru, seolah-olah seperti itu. Jawabannya tidak terletak pada kerja keras, bangun subuh, atau motivasi seperti Mario Teguh, melainkan pada pasokan air kotor yang perlu dijernihkan. Para politisi dan pejabat korup yang bingung menyembunyikan gunungan uang tunai hasil menilap anggaran bansos atau komisi proyek infrastruktur, memandang Andara dan sejenisnya sebagai mesin cuci raksasa berkapasitas industri. Mereka membutuhkan etalase yang bising, yang glamor, dan yang dicintai publik untuk memutar uang tersebut agar ketika keluar, uang itu udah wangi, kering, dan rapi tersetrika. Masuklah sang deterjen ke dalam skenario ini. Dana harum itu tidak disetor sebagai suap, itu terlalu vulgar dan beresiko. Dana itu masuk sebagai suntikan modal dan investasi saham atau kerjasama bisnis. Tiba-tiba saja sang artis memiliki klub bola, membuka ratusan cabang restoran, membangun kebun binatang, atau mengakuisisi perusahaan digital. Publik bertepuk tangan kagum, media massa membuat liputan eksklusif tentang kerajaan bisnis baru sang artis, dan para fans fanatik menjadikan mereka dewa kesuksesan. Padahal jika kita mau jujur menatap gelembung sabun ini, sang artis sejatinya hanyalah manajer binatu. Tugas utamanya adalah menggiling uang kotor tersebut di dalam mesin bisnis yang berputar kencang, mencampurkannya dengan sedikit keringat kepalsuan, membilasnya dengan eksposur media sosial, dan menjemurnya di bawah sorotan kamera infotainment. Inilah rinso paling ampuh bagi para penjahat kerah putih. Sebuah deterjen yang tidak hanya menghilangkan noda, tetapi juga memberikan aroma kesuksesan yang memabukkan. Ketika uang hasil korupsi itu masuk ke rekening perusahaan, ia bercampur dengan pendapatan sah dari iklan YouTube, endorsement, sehingga menjadi abu-abu dan sulit dilacak. Siapa yang akan curiga pada gaya hidup mewah seorang selebriti papan atas? Kemewahan adalah habitat asli mereka. Jika seorang pejabat tiba-tiba beli Ferrari, KPK akan langsung ketuk pintu. Tapi jika sultan yang membelinya, netizen justru akan mendoakan semoga rezekinya menular. Ini adalah kamuflase yang paling sempurna sebuah pelindungan di bawah terik matahari popularitas. Ironisnya, kita sebagai penonton menikmati pertunjukan mencuci uang ini dengan mulut menganga. Kita menelan narasi kerja keras yang mereka jual, tanpa menyadari bahwa kita sedang menonton proses pencucian dosa kolektif para elit. Kita ikut membela mereka ketika ada yang mengkritik seolah-olah mereka adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Kita lupa bahwa kemewahan yang mereka pamerkan di konten House of Tour atau unboxing mobil mewah mungkin saja dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi jembatan di desa kita atau obat-obatan di puskesmas yang kosong. Kita sedang merayakan pencuri yang menitipkan barang curiannya di rumah orang terkenal. Deterjen itu bernama kolaborasi pengusaha artis, bekerja dengan prinsip sekali kucek, noda hilang, citra cemerlang. Sang politisi aman karena uangnya udah berubah wujud menjadi aset bisnis artis. Sang artis senang karena mendapatkan modal tak terbatas untuk gaya hidup hedonisnya. Dan rakyat pun terhibur dengan tontonan kemewahan semu.
Namun seperti halnya mencuci baju dengan deterjen terlalu banyak, lama-kelamaan serat kainnya akan rusak. Ekonomi yang dibangun di atas gelembung pencucian uang ini rapuh. Ketika sang pelindung politik jatuh atau tertangkap, pasokan sabun akan berhenti, dan mesin cuci akan macet mendadak. Saat itulah kita akan melihat bahwa baju-baju mentereng yang mereka kenakan sebenarnya bolong-bolong dan berbau apek. Bau amis dari uang rakyat yang dikhianati. Sampai saat itu tiba, nikmatilah buih busa yang melimpah ini, karena bagi mereka kebersihan adalah sebagian dari manipulasi.